Iblislah bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak dunia dijadikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba yang baik. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimanakah kalian dapat menjadikan orang goyim sebagai pemimpin kalian? Bagaimana bisa kalian dapat menjadikan orang yang tidak beriman untuk pedoman hidup kalian? Bagaimana kalian dapat bisa menjadikan seorang yang buta untuk menuntun kalian ke dalam kerajaan surga? Tobat kawan, tobat. Coba jawab aja dulu, bagaimana cara Yesus bisa membuat dirinya yang tadinya manusia menjadi Tuhan? Coba. Lalu roh penghibur yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan segala sesuatunya itu siapa? Jawab. Oke Kipli, santai-santai. Jaringan saya kurang bagus ini. Dari tadi VN saya lama baru terkirim. Saya luruskan dulu ya pertanyaan Anda. Seharusnya Anda bertanya begini, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ketika Anda bertanya, bagaimana bisa Yesus yang adalah manusia biasa diangkat menjadi Tuhan? Ini pertanyaan yang salah Kipli. Anda tidak punya kapasitas apapun tentang kekristenan, tentang Yesus, tetapi Anda berani untuk membuat pertanyaan yang di luar daripada keimanan kami. Loh. Jangan mengalihkan dulu, fokus ke topik yang tadi. Santai-santai, jangan kebakaran jenggot. Pertanyaan saya sudah benar. Kamu nggak punya jawaban. Yesus mengajarkan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, oknum manusia bernama Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu bagaimana caranya bisa berubah menjadi Tuhan? Jawab. Hai, kok santai pula kau suruh saya santai? Yang santai situ karena nggak ada jawaban. Ayo, manusia bernama Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu, bagaimana cara Yesus membuat dirinya bisa menjadi Tuhan? Jawab. Argumenmu itu udah basi Kipli. Saya pikir kamu semakin hari semakin berkembang ilmunya. Ternyata nggak ada perkembangan sama sekali. Oke, gini. Anda tahu nggak Kipli? Dafar itu apa? Anda tahu nggak dafar itu apa? Bereshit hayah hadafar. Fe hadafar hayah imha Elohim. Velohim hayah hadafar. Sekarang saya pengen tahu dari Gurunda Suma. Ya, Gurunda. Dafar itu apa sih menurut Gurunda? Kamu gak usah bertanya tentang firman. Kamu jawab aja dulu. Kayak mana caranya seorang manusia bisa merubah dirinya menjadi pencipta alam semesta? Itu dulu yang kamu selesaikan. Monggo. Loh, makanya aku tanya, dafar itu menurut Kipli itu apa? Dafar menurut Gurunda Suma itu apa? Kalau Gurunda Suma nggak ngerti apa itu dafar, ya sama aja bohong itu loh. Kalau nggak ngerti tentang dafar ya sama aja, ngapain kita lanjutkan diskusi ini? Nih, Gurunda Suma. Mazmur 33 ayat 6. Bitfar Adonai Samayim Na'asu Ufru aktif. Nggak usah saya lanjutkan lagi lah. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh dafar, langit telah dijadikan. Makanya aku tanya buatmu, dafar itu apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak kenal dong dafar itu siapa. Dafar itu adalah pencipta. Nah, dafar ini yang telah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Mengambil wujud seorang manusia. Jadi ketika Anda membuat premis bahwa bagaimana bisa Yesus yang hanya manusia biasa menjadi Tuhan. Ini premis yang salah Kipli. Makanya aku bilang, Anda punya pengetahuan apa tentang Bible? Anda punya pengetahuan apa tentang Yesus? Kalau Anda tidak paham apa itu dafar, ya sama aja Kipli. Saya bacakan ini ya. Bitfar Adonai Samayim, Na'asu Ufru aktif kal Sefa'am. Anda mengatakan dafar telah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia si dafar, ternyata si dafar tidak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya sendiri.
Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus yang diklaim sebagai Dafar. Padahal Yesus itu adalah manusia. Dia adalah ciptaan. Dia adalah makhluk. Baca Matius, baca Lukas 1, bab 1. Nah, kalau kamu nggak percaya Yesus itu manusia, tanya Yesus siapa Yesus menurut dirinya. Tunjuk satu ayat di mana Yesus pernah mengatakan kalau dirinya itu adalah Dafar. Tunjuk sepotong ayat kalau Yesus pernah mengakui dirinya adalah sosok firman. Kamu tidak akan pernah menemukan itu. Kenapa? Karena kamu hanya menggunakan dalil palsu. Ayat 1, bab 1 dari Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ayat palsu. Bisa saya buktikan. Jadi kamu jangan besar mulut. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Ya. Bagaimana cara Yesus yang adalah seorang manusia bisa merubah dirinya menjadi pencipta alam semesta? Jawab, jangan pakai nangis. Sudah, orang Yahudi jauh lebih duluan memahami bahasa Ibrani daripada Anda. Tapi orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya pada ketuhanan Yesus yang dibuat-buat oleh gereja. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Ya, jangan kamu memperbodoh dirimu. Bagaimana caranya Yesus yang adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, mampu kemudian membuat dirinya menjadi pencipta alam semesta? Ini aja dulu. Jawab. Silakan. Oke, Kipli. Jadi Dafar itu adalah pencipta, ya. Garis bawahi ya. Di garis itu. Biar tambah ilmu kan. Dafar itu bagian daripada Elohim, ya. Dafar itu bagian daripada Elohim. Nah, ketika Anda membuat premis bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ayat palsu, karena ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus secara langsung, yang hidup 3 tahun dan diajarkan oleh Yesus. Dan kamu katakan bahwa tulisannya, apa yang dia katakan itu palsu, maka saya katakan juga bahwa Quranmu 100% palsu. Karena Quranmu bukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditulis oleh manusia, yaitu Muhammad. Rasul Yohanes adalah utusan Yesus. Muhammad pun adalah utusan Allah, dan kamu percaya Quran. Coba cuci mukamu itu loh. Cuci mukamu itu dulu, baru diskusi kawan. Nah, kemudian ketika Anda membahas tentang Bible, Anda menggugurkan ketuhanan Yesus dengan Anda memberikan dalil. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Padahal Anda tidak melihat kontekstual daripada ayat itu. Ayat itu tentang apa? Nah, Anda nggak tahu konteks ayat itu tentang apa. Padahal di situ Yesus menjelaskan tentang penghakiman. Bahkan Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan dia telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada sang anak. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ketika Kipli menolak dia sebagai juru selamat, sang Mosia, maka Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri untuk memasukkan Kipli ke dalam kerajaan sorga. Gitu loh. Jadi Kipli harus memahami Alkitab sesuai dengan konteks. Kalau Anda baca perjanjian lama, dikatakan Shema Adonai Elohim Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, Ani Vehaaf Echad Anaknu. Aku dan Bapa adalah Echad, satu. Nah, Dafar bagian daripada Elohim. Makanya Rasul Yohanes, murid Yesus, ya, dengan jelas mengatakan, Beresit hayah hadafar, ve hadafar hayah imha Elohim, velohim hayah hadafar. Di ayat ke-14-nya dikatakan, Hadafar nihya basar vehakan betokenu. Artinya firman itu telah menjadi manusia. Jadi dari awal premis saya dari kitab Mazmur, Dafar itu siapa? Dafar itu adalah pencipta. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan, Yesus adalah Dafar yang telah menjadi manusia. Nah, apa landasan orang Kristen untuk mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta? Yesus adalah Tuhan. Loh, memang dia dari sananya sudah Tuhan kok. Dia dari sananya sudah Allah kok. Dia dari sananya sudah Yod-Heh-Vav-He. Di dalam Mazmur 43 ayat 11 dikatakan, Anoki nibal adai. Anoki ve'en nibal adai mosia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesus datang sebagai Mosia, sebagai juru selamat. Jangan menutup mata kawan, jangan menutup mata.
Apakah Yesus bukan Tuhan? Loh, bukannya di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Dia itu adalah Yod-Heh-Vav? Bukankah begitu? Kamu memutar lidahmu. Ya, seakan-akan setelah kamu mampu membaca Hebrew, kamu ingin memproklamirkan manusia bernama Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel. Sementara Bani Israel mengerti dafar itu apa. Dan mengerti ciptaan itu apa, Yesus itu apa. Orang-orang Israel, para praktisi Yudaism, paham dafar itu apa, paham Yesus itu apa. Paham manusia itu apa, ciptaan itu apa, makhluk itu apa, dafar itu apa. Ken yihye debari aser yesemiti lo yesub elai rekam. Lalu Allah mengatakan kepada dirinya, Kiem asa et aser pasti. Ya. Penekanannya jelas. Wahisli aser syalati. Nah, Allah memproklamirkan dirinya tentang dafarnya. Bahwa segala yang dicipta oleh Allah berasal dari perkataan Allah yang terlontar dari lisannya. Jadi Yesus itu terlontar bukan dari mulut Allah. Yesus itu terlontar dari mulut rahim manusia bernama Maria. Jadi kamu menyalahi kodrat konsekuensi daripada konsep ilahiyah yang diajarkan oleh para nabi dalam kitabnya Bani Israel. Kamu boleh saja mengaku, kamu boleh saja mengatakan bahwa kitabnya Bani Israel menerangkan bagaimana kemudian Allah mencipta dan segala ciptaannya itu berasal dari firman. Anda boleh mengajarkan itu. Bagaimana kemudian Allah kepada Bani Israel, kepada Daud menerangkan bahwa segala sesuatu dicipta itu berasal dari perkataan kehendak Allah. Ya, siddateka ke harre el mistateka tehom rabba Adam ubihama tuasia Yahweh atau Yod-Heh-Vav. Tidak ada masalah di situ. Ketika Allah menerangkan, aku mencipta, segala sesuatu dicipta dari firman. Tidak apa-apa. Islam juga mengakui itu. Ada kalamnya Allah. Kalamullah itu adalah sifat Allah. Kemampuan Allah untuk mencipta dengan cara berkata. Makanya Allah selalu mengatakan berfirman. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena ketika dia ingin menciptakan sesuatu, dia senantiasa selalu berfirman. Jadi katakan segala sesuatu itu tercipta dari kehendak Allah atau firman Allah. Bagaimana dengan Yesus? Dari mana Yesus ini tercipta? Dari kehendak Allah. Maka ketika Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1, itu sudah jelas. Praktisi Yerusalem, yang hidup di Yerusalem, yang meneliti tentang gospel, itu dengan terang mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ayat palsu. Ya, jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Itu fakta yang harus kamu terima. Makanya muncul pertanyaan, Yesus yang adalah makhluk ciptaan yang diantar informasinya Gabriel kepada Maria, yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, menjadi pencipta alam semesta itu kayak mana caranya, bro? Jawab dong. Sederhana, kamu jangan melilit lidahmu dengan bahasa Hebrew, nggak perlu itu, nggak penting. Sekarang kita ini harus memahami konsep Hebrew dalam arti kata bahasa sakral untuk kitabnya Bani Israel, didudukkan sebagai apa? Dengan konsep pagan yang kemudian melantik Yesus menjadi Tuhan. Pahami itu, ya. Jadi kamu sedang berdebat dengan orang yang paham konsep. Silakan. Kamu punya kapasitas apa tentang dafar? Kamu katakan dafar itu adalah kehendak Tuhan. Sejak kapan kehendak Tuhan itu diciptakan? Dor. Kamu katakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu palsu. Astaga. Sebelum Rasul Yohanes mengatakan dafar itu setara dengan Tuhan, setara dengan Elohim, coba kamu buka, ya nanti kamu minta di Ishak. Saya nggak bisa buka Sefaria karena jaringan saya kurang bagus. Kamu buka tafsiran Rabi Onkelos, tafsiran Onkelos tentang firman. Sebelum Rasul Yohanes menyatakan bahwa dafar itu setara dengan Elohim, orang Yahudi di dalam Targum Onkelos, kalau saya nggak salah di perkataan Onkelos, di situ dikatakan bahwa firman setara dengan Elohim itu sendiri. Jadi Rasul Yohanes bukanlah menulis hal yang baru, tetapi ini sudah ada dari pandangan orang-orang Yahudi gitu loh. Jadi ketika kamu katakan Yohanes 1 ayat 1 ini palsu, ini kamu sedang menampar mukamu sendiri, kawan. Ketika kamu mengambil referensi yang tidak jelas untuk mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu palsu, saya pun bisa mengatakan bahwa kitabmu adalah kitab palsu. Kenapa? Di dalam kitab saya mengatakan, tidak ada keselamatan yang berasal dari bangsa luar Israel. Itulah.
firman Tuhan tidak akan diberikan kepada bangsa lain, ada di Mazmur. Jadi kalau saya katakan dengan tolak ukur kitab saya bahwa kitab kamu itu palsu, itu hak saya dong. Kitabmu ditulis oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, dan saya nggak percaya. Saya pun bisa, saya mengimaninya sebagai kitab palsu kok. Saya percaya bahwa Quran itu kitab palsu. Saya percaya bahwa Allah itu Tuhan palsu. Saya percaya bahwa Muhammad itu nabi palsu. No problem kok. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yohanes menuliskan dan Injil Yohanes itu palsu, itu hakmu aja. Dan saya pun mempunyai hak untuk mengatakan bahwa kitabmu itu kitab palsu. Dengan referensi saya sendiri gitu loh. Nah, jadi menurut Kipli, Mosia itu siapa? Saya berikan dalil dari pada Yesaya 43 ayat 11. Anoki VN mibal adai Mosia. Akulah Tuhan, tidak ada Mosia selain daripada aku. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus datang sebagai Mosia. Di dalam Yesaya mengatakan tidak ada Mosia selain daripada Yod-Heh-Vaveh. Yesus datang sebagai Mosia. Menurut Anda Yesus ini siapa? Nah, sekarang kita buka tentang nubuatan mengenai Yohanes Pembaptis. Di dalam Islam, mengenal Yohanes Pembaptis itu dengan nama Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini datang mendahului Sang Isa Al-Masih. Nah, di dalam nubuatan tentang Yohanes atau Yahya di dalam kitab Yesaya, nubuatannya, entar saya tunjukkan ya Kipli. Yohanes akan mendahului Yod-Heh-Vaveh. Yohanes akan mendahului Yod-Heh-Vaveh atau Tuhan. Yohanes berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes mempersiapkan jalan untuk Yod-Heh-Vaveh, yaitu Yesus Kristus. Dan Yohanes berkata, inilah dia. Jadi, itu sangat jelas kawan. Nah, jadi gini Kipli. Dafar itu bagian daripada Elohim, ya. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan oleh Dafar, langit telah dijadikan. Kamu tahu nggak yang menciptakan langit itu siapa? Yang menciptakan langit itu adalah Elohim. Apakah Dafar itu bukan Elohim? Beresit 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et has hamayim ve et haaretz. Pada mulanya, Elohim menciptakan langit dan bumi, samayim. Itu langit. Elohim yang menciptakan samayim. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, firman yang menciptakan samayim. Apakah firman itu bukan Elohim? Ya jelas Elohim gitu loh. Rasul Yohanes menuliskan tentang Yohanes 1 ayat 1 itu sudah sangat benar. Karena ada referensinya di dalam kitab terdahulu gitu loh. Dan Yohanes adalah murid dari Yesus Kristus secara langsung. Yohanes dibimbing dengan Roh Kudus untuk menuliskan Injil. Jadi kalau kamu membuat premis yang gak jelas, kamu membuat referensi, mengambil referensi daripada orang lain yang tidak jelas, saya pun bisa mengklaim kepada kitab kamu seperti itu. Ken Hasem Debari Aser Yasemipi Lo Yasub Ela Yunaqam Ki Am Asa Et Aser Habasi Wahisli Asen Selati. Jadi Allah menerangkan kalau dia hendak mencipta itu cukup dengan berfirman. Makanya segala ciptaan itu berasal dari firman Allah. Nah, sekarang Yesus itu berasal dari mana Yesus itu? Ayo. Yesus itu punya asal nggak? Ini secara logika sederhana aja dulu. Yohanes 14, kamu telusuri di situ. Bagaimana pernyataan Yesus kemudian? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sebelum Yesus mengatakan itu, dia berupa bayi. Sebelum berupa bayi, dia orok. Sebelum orok, dia adalah janin. Sebelum janin, dia adalah segumpal darah yang ada di dalam rahimnya Maria, kemudian ditiupkan ruh. Baca Matius 1 ayat 26 sampai ayat 28. Baca Lukas 1 ayat 15 sampai ayat 6, ayat 20 dan seterusnya. Bagaimana kemudian Gabriel datang menyatakan diri kepada Maria, engkau akan hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Allah yang menghendaki. Kamu akan melahirkan sosok anak bernama Yesus. Apa yang terjadi di situ? Sudah ada Yesus? Belum. Yang ada di situ adalah penyampaian malaikat sampai kepada Maria. Apa yang disampaikan? Dabar.
Apa itu? Kemampuan Allah untuk berkata, dan perkataannya tidak akan kembali kepada dirinya sebelum perkataan itu tercipta, terwujud seperti apa yang dia mau. Pencipta Maha Kuasa. Nah sekarang itu adalah pernyataan yang tidak bisa Anda ganggu gugat di situ. Nah kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah dafar menjadi manusia, itu tidak masalah. Nah sekarang pernyataannya kemudian adalah bagaimana Yesus yang adalah ciptaan yang berasal dari dafar itu bisa menciptakan dirinya menjadi pencipta alam semesta. Ini berat memang, berat. Ya, seluruh pendeta kamu kumpulkan di dunia, suruh jawab pertanyaan saya ini, tidak akan pernah bisa mereka mampu jawab. Kenapa? Karena memang Yesus itu adalah manusia biasa yang hanya dikaruniai wahyu untuk disampaikan kepada Bani Israel. Pahami itu. Umat Islam juga memahami dafar itu bukan ciptaan. Kalam itu bukan ciptaan, itu konsep Islam. Kalam itu bukan ciptaan. Kalam itu adalah sifat, esensi daripada pencipta alam semesta itu sendiri. Makanya Allah itu disebut Al-Kalam, sang pemilik firman. Nah, yang menjadi masalah ini adalah Yesus, yang adalah manusia. Dia bukan firman, tetapi dia adalah manusia yang berasal dari firman. Maka muncul pertanyaan, makhluk bernama Yesus yang berasal dari firman, firman itu telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, kayak mana caranya dia merubah diri menjadi pencipta? Itu nggak usah panjang-panjang. Itu aja dulu secara logika. Kamu jawab dulu itu. Nggak usah panjang-panjang melilit lidah. Saya tidak bisa kamu kibulin. Jawab, bagaimana caranya manusia bernama Yesus merubah diri menjadi pencipta? Jawab. Loh, kamu punya referensi apa yang mengatakan seperti itu? Kamu hanya bisa berasumsi. Mana referensi Anda? Saya berikan pakai dalil, Anda nunjukin asumsi Anda. Sejak kapan dafar itu diciptakan? Kamu ngerti nggak antara kata amar dan dafar? Amar itu adalah kalimat perintah, sedangkan dafar itu bagian daripada Elohim itu sendiri. Saya kasih contoh begini. Kejadian 1 ayat 3. Vayomer Elohim. Ketika Tuhan berkata dan kalimatnya itu bersifat perintah, yaitu jadilah, maka jadilah. Bedain dafar dan amar aja kamu nggak bisa, tetapi kamu sudah berani berasumsi bahwa dafar itu ciptaan. Kamu ngerti nggak dafar itu apa, amar itu apa? Yang nggak ngerti. Kenapa kamu mau mencocoki kata amar dan kata dafar? Dafar itu kalau kamu cari sampai kepalamu botak di dalam perjanjian lama, itu nggak akan kamu temukan bahwa dafar ini adalah ciptaan. Malahan di dalam Mazmur 33 ayat 6 bahwa dafar ini adalah pencipta. Jadi kamu harus bedakan antara kata perintah yaitu amar dan dafar. Dafar ini adalah bagian daripada Elohim. Makanya Rasul Yohanes berkata, dafar itu adalah Elohim itu sendiri. Pahami baik-baik, jangan Anda berasumsi. Saya ngomong pakai dalil, Anda ngomong pakai asumsi. Anda tidak bisa memberikan referensi, tetapi hanya bisa memfitnah. Mana bukti Anda? Saya buktikan, kasih saya pakai dalil. Mana bukti Anda? Mana dalil Anda? Bedain dafar dan amar aja, Anda nggak bisa gitu loh. Kamu jangan ngajarin saya untuk itu. Saya ngerti bagaimana kemudian Allah mengatakan dia mencipta menggunakan firman-Nya. Allah mencipta dengan berkata. Cukup dengan berkata. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan berkata, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ketika dia mengatakan, jadilah terang, apa yang terjadi? Batal? Enggak, jadi terang. Ketika Allah mengatakan, hamillah Maria, apa yang terjadi? Hamil Maria. Lalu yang dihamilkan itu kemudian adalah Hasem itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Otak kamu tuh taruh mana? Ya. Segala sesuatu dicipta itu berasal dari firman. Yes. Yesus adalah makhluk. Berarti dia adalah ciptaan. Kalau dia ciptaan, apakah dia itu adalah pencipta? Gak mungkin. Ciptaan gak mungkin pencipta. Pencipta gak mungkin ciptaan. Pakai logika sehatnya. Anda mau berdalih seperti apapun, tidak akan pernah bisa mampu untuk menyikapi dan mematikan dalil demi dalil yang ada di kitabnya Bani Israel. Itu nggak bisa Anda mengalahkan dalil. Anda boleh berdalih, tapi kamu nggak bisa mengalahkan dalil itu dengan dalilmu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya boleh terima. Tapi sekarang ketika Yesus telah menjadi manusia, bagaimana cara dia menciptakan dirinya menjadi pencipta alam semesta? Dafar menjadi manusia. Bagaimana manusia ini bisa kembali menjadi dafar?
Coba kamu terangkan pada saya. Jawab, nggak usah bertele-tele. Lah, berarti Anda nggak tahu dong apa itu amar dan apa itu dafar. Anda nggak tahu. Wajar-wajar saja ketika Anda berasumsi tanpa tujuan yang jelas. Tuhan berfirman dan kalimatnya itu bersifat perintah, itu bukan dafar. Kipli, dengar. Dengar baik-baik. Tuhan berfirman dan kalimatnya itu bersifat perintah, itu bukan dafar. Mau saya ulang berapa kali, Kipli? Bedain dafar dan amar aja kamu nggak bisa. Dafar itu bagian daripada Elohim, sedangkan amar itu adalah ketika Tuhan mengucapkan kalimat perintah seperti Vayomer, jadilah terang, jadilah terang. Jadilah pagi, itu Vayomer, bukan Vadafar. Bedain Vayomer dan dafar aja kamu nggak bisa gitu loh. Kamu cocokin kata Vayomer dan Vadafar seakan-akan itu sama. Seakan-akan ketika Tuhan berkata dan kalimatnya itu bersifat perintah dan kamu katakan itu adalah dafar. Berarti matahari itu adalah dafar. Manusia adalah dafar. Padahal nggak ada kata dafar di situ. Kata di situ yang digunakan adalah Vayomer. Kalimat perintah ketika Tuhan berfirman. Kalimat perintah, Vayomer. Kalau dafar itu bagian daripada Elohim, makanya segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dafar itu adalah bagian daripada Elohim. Beda sama amar. Yang kamu terangkan itu adalah amar. Makanya kamu cocok logi dan mengatakan bahwa kita pun adalah dafar. Padahal kita ini bukan dafar. Kamu bilang matahari, ciptaan, segala ciptaan adalah dafar. Padahal kata yang digunakan di situ adalah Vayomer. Pakai kata amar gitu loh. Nggak ngerti kan? Hanya bisa berasumsi. Inikah kualitas Gurunda Suma gitu loh. Hanya bisa berasumsi padahal dia nggak ngerti. Dafar itu apa dan amar itu apa. Gitu loh. Pahami baik-baik kawan. Nah, terus kemudian ketika kamu katakan bahwa Yesus dilahirkan, maka Yesus itu ciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 3, Tuhan itu telah berhenti daripada penciptaannya setelah hari ke-6. Dia telah berhenti dari segala penciptaannya. Apa yang dia sudah ciptakan itu berkembang biak. Bukan dia ciptakan dan dia ciptakan lagi. Di dalam kandungan dia ciptakan. Begini dia ciptakan. Enggak. Tuhan Kristen itu bukan seperti itu. Dia hanya menciptakan Adam dan Hawa. Setelah itu, Adam dan Hawa memperanakan anak-anaknya. Memperanakan, berkembang biak. Bukan dia ciptakan di dalam perut. Begini-begini. Seperti di penjelasan dalam Quran yang ngawur itu loh. Bukan seperti itu. Nah, Yesus lahir dari seorang wanita perawan. Dan dalam Kejadian 2 ayat 3 dikatakan Tuhan itu tidak menciptakan lagi. Yesus lahir tanpa ada hubungan biologis. Semua manusia keturunan Adam lahir karena ada hubungan biologis. Dan Yesus lahir tanpa adanya hubungan itu. Artinya Yesus bukanlah ciptaan. Yesus bukanlah ciptaan. Rasul Yohanes mengatakan dafar yang adalah bagian daripada Elohim itu telah menjadi manusia. Kenapa? Kenapa dia menjadi manusia? Karena kitab suci menjelaskan upah dosa adalah maut. Barang siapa yang sudah berdosa maka dia akan mati di dalam neraka. Nah, jadi karena untuk menyelamatkan manusia, makanya dafar bagian daripada Elohim ini datang ke dunia ya, untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia datang ke dalam dunia dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, si Kipli ini sudah berasumsi dan mengambil kemanusiaannya itu untuk menggugurkan sisi ketuhanannya. Padahal dia lupa bahwa di dalam Yesaya 43 ayat 11, Anoki ve'en mibal ada emosia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dalam Islam yang dikenal sebagai Yahya atau Yohanes datang mendahului Tuhan. Nubuatannya di dalam kitab Yesaya. Saya pikir orang Islam semuanya tahu siapa itu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah seorang nabi yang mendahului Isa Al-Masih. Dalam nubuatan di dalam kitab Yesaya, ya, dikatakan bahwa Yahya akan mendahului Yod-Heh-Vav-Veh. Dia akan datang mendahului Mesias yaitu Yod-Heh-Vav-Veh. Dan itu digenapi di dalam Yohanes 1. Gitu loh. Jadi bukti-bukti ketuhanan Yesus itu sangat banyak. Cuman gimana ya, kalian itu sudah didoktrin dengan ajaran Quran. Kalian sudah didoktrin dengan ajaran baru, Tuhan baru, Nabi baru. Makanya kalian pun mempunyai pemahaman baru. Bedain kata amar dan dafar aja nggak bisa. Mengatakan bahwa kata dafar itu ciptaan, padahal nggak punya referensi. Kata amar aja dikiranya kata dafar. Ketika Tuhan berfirman Vayomer, dia bilangnya kata dafar, padahal di situ bukan kata dafar. Di situ dikatakan Vayomer, kata dasarnya adalah amar, bukan dafar. Ngawur ini. Gurunda Suma sangat ngawur banget, ngawur. Oke, ya, Kipli sudah mengakui ya bahwa dafar itu bagian daripada Elohim. Dafar itu bukan ciptaan, tetapi karena dafar maka segala sesuatu diciptakan. Nah, di dalam iman Kristen tidak pernah, ya, di dalam iman Kristen tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu ciptaan. Rasul Yohanes murid Yesus
murid Yesus secara langsung yang hidup dengan Yesus selama 3 tahun. Yesus mengajarkan dia dan sebagainya, dan dia diilhami oleh Roh Kudus untuk mengatakan, bersaksi siapakah Yesus. Yesus berkata bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong bagi kalian, yaitu bagi murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, kepada murid-murid Yesus ini, dan dia, Roh penolong ini, yang akan bersaksi bersama dengan murid-murid Yesus. Rasul Yohanes dibimbing dengan Roh Kudus, dan dia mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus kepada dirinya. Dia mengatakan Yesus itu bukanlah ciptaan, tetapi dia adalah Dafar. Kipli mengakui bahwa Dafar itu adalah pencipta, bagian daripada Elohim, bagian daripada Allah. Dalam Islam dikenal dengan nama Kalam Allah. Oke, baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, itu sangat jelas. Rasul Yohanes dengan jelas menerangkan siapa Yesus, yaitu Dafar, dan dia bukan pencipta, tetapi dia adalah pencipta. Dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Ya, itu sangat jelas. Jadi kalau kamu membuat premis dari luar iman kami bahwa Yesus itu ciptaan, kita di sini membahas tentang keimanan. Saya buktikan di dalam kitab suci saya bahwa Yesus itu adalah Dafar yang menjadi manusia. Saya sudah membacakan Hebrunya bahwa Yesus adalah Dafar yang menjadi manusia. Ketika kamu membuat premis dari di luar daripada kitab suci, mengatakan kitab suci saya palsu dan sebagainya, saya pun bisa membuat premis seperti itu. Karena bagi saya kitabmu itu juga palsu. Nabimu adalah nabi palsu, Tuhanmu adalah Tuhan palsu. Di dalam Israel nama Tuhannya adalah Yod-Heh-Vav, dalam Islam namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya sangat banyak bukti-bukti bahwa kitab kalian itu kitab palsu, Tuhan kalian itu Tuhan palsu, nabi kalian itu nabi palsu. Gak usah bertele-tele kamu. Saya ngerti amar itu adalah bentuk kata perintah. Ngerti saya. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah menjelaskan, ketika Allah menjabarkan, itu dia sedang berfirman. Pada diri Allah ada Dafar, ada kalam, kemahakuasaan dia untuk berkata. Islam memahami itu. Yang sekarang jadi masalah itu Yesusmu. Yesus itu tercipta dari amar. Perintah Allah kepada Gabriel agar Gabriel menyampaikan berita itu kepada Maria agar Maria hamil. Itu amar. Berarti Yesus itu berasal dari perintah Allah, bukan berasal dari dafarnya Allah, kalamnya Allah, maksudnya sifatnya Allah, bukan. Allah itu tidak pernah membagi diri. Allah mensifati sifatnya sendiri. Dia tidak pernah, sifat maha penyayangnya berubah wujud menjadi makhluk. Sifat berkatanya menjadi wujud menjadi makhluk. Sifat kasihnya berubah wujud menjadi makhluk. Tidak. Kami juga memahami bahwa Al-Quran, Torah, Zabur, Injil itu semua adalah kalam. Itu semua adalah sifat Allah yang dituangkan di dalam lembaran-lembaran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Lalu apakah kemudian Al-Quran atau Injil itu adalah Allah itu sendiri? Al-Quran itu adalah firman nafsi yang berasal yang ada pada diri Allah. Dan juga adalah firman majas yang terdiri dari kertas dan juga tinta. Makanya harus menggunakan akal. Yesus itu terdiri dari darah, daging, tulang, dan seterusnya. Apakah dia Allah? Apakah dia Dafar? Apakah dia kalam? Tidak. Yesus 100% manusia. Tidak lebih. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan Dafar itu menjadi manusia, kayak mana manusia ini berubah menjadi Dafar? Ayo, terangkan aja dulu di situ. Ya, bagaimana manusia Yesus itu berubah menjadi Dafar? Jawab. Silakan. Loh, ngawur Kipli, ngawur, sangat ngawur. Kamu itu belum paham tentang penjelasan saya mengenai kata Dafar dan Amar. Argumenmu itu hanyalah asumsi daripada kamu karena nggak ngerti penjelasan saya gitu loh. Kitab suci pun kamu katakan sebagai Dafar. Aduh, sakit perutku. Gini Kipli, Vayomer itu adalah kata perintah, ya, kata untuk Tuhan berkomunikasi. Vayomer itu ketika Tuhan berkomunikasi, ketika Tuhan memerintahkan gitu loh. Kamu ngerti nggak? Jadi, ketika malaikat Gabriel, dia berbicara dengan Maria, ketika pakai kata-kata Vayomer, artinya malaikat itu, dia sedang berkata begini, Maria, engkau akan mengandung. Walaupun engkau seorang wanita perawan, tetapi engkau akan mengandung. Dan bayi itu dari Roh Kudus. Nah, itu sama aja seperti saya dan Kipli sedang berbicara sekarang. Kipli mendengarkan suara saya, dan saya mendengarkan suara Kipli. Ini namanya amar. Kata amar ini bukan hanya digunakan oleh Tuhan. Kata amar ini juga digunakan oleh manusia. Manusia ketika berkata, pun digunakan kata amar dalam bahasa Hebrew. Jadi pernyataanmu ini sangat nyawur kamu katakan.
kitab suci itu dafar, astaga. Astaga, sakit perutku. Kitab suci itu yang ditulis oleh manusia mengandung perkataan Tuhan, itu bukan dafar. Itu adalah amar. Manusia menulis amarnya Tuhan, perkataannya Tuhan yang bersifat perintah, larangan, dan sebagainya. Jadi kitab suci itu bukanlah dafar, tapi amar. Kipli, pahami, dengar baik-baik penjelasan saya. Biar kamu itu nggak ngawur, bikin sakit perut, tahu nggak? Nah, jadi dafar, saya udah jelasin sekali lagi, berkali-kali. Dafar ini bagian daripada Elohim itu sendiri. Dafar ini adalah Elohim. Kamu cari sampai kepalamu botak di dalam perjanjian lama, nggak pernah kamu temukan dafar itu bersifat seperti amar. Dafar itu adalah ciptaan, nggak pernah. Dafar itu pencipta, benar nggak? Benar. Dafar itu Elohim nggak? Ya benar, Elohim. Dafar ini telah menjadi manusia? Ya benar, Rasul Yohanes murid Yesus menyampaikan hal yang sama. Gitu loh, orang Yahudi, Targum Onkelos menyampaikan hal yang sama. Firman itu setara dengan Elohim. Gitu loh. Jadi, bukti-bukti ketuhanan Yesus itu, Kipli, itu tidak bisa terbantahkan oleh kalian. Karena kalian gak ngerti. Kalian gak ngerti siapa Yesus. Kalian gak ngerti apa yang Yesus ajarkan. Kalian gak ngerti Torah. Kalian gak ngerti Jabur. Kalian gak ngerti Injil. Kenapa? Karena pemahaman kalian itu hanya berlandaskan di Quran. Kita pakai pemahaman tentang Quran. Di dalam Quran menjelaskan penciptaan misalkan. Menjelaskan tentang penciptaan, Adam diciptakan, setelah itu di dalam kandungan istri Adam yaitu Hawa mengandung, maka Tuhan ciptakan juga di dalam kandungan. Nah, ini kan penjelasan yang berbeda dengan di dalam Torah. Di dalam Torah, Tuhan itu tidak menciptakan lagi setelah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 3, Tuhan itu telah berhenti dari segala penciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakannya itu, baik benda hidup, ya, yang benda hidup, itu berkembang biak. Berkembang biak. Nah, kita semua adalah Bene Adam, keturunan Adam. Karena kita dilahirkan dari, biologis, gitu loh. Jadi, selama manusia itu diciptakan dari, selama manusia itu dilahirkan karena ada hubungan intim suami istri, maka kita ini adalah keturunan Adam. Tetapi, Yesus lahir daripada seorang wanita perawan. Dan Tuhan tidak lagi menciptakan. Tuhan tidak menciptakan di dalam kandungan. Ya, ingat baik-baik ya. Artinya, Yesus ini bukan ciptaan. Siapakah dia? Rasul Yohanes menjelaskan. Kalau Quran mengakui bahwa Isa adalah seorang yang lahir dari wanita perawan, maka kalian pun tidak bisa menolak bahwa Isa itu bukan ciptaan. Bahkan di dalam Quran menjelaskan Isa menciptakan burung loh. Isa menciptakan burung, ada ayatnya itu. Walaupun atas izin Allah, tapi bukankah cuma Tuhan yang bisa menciptakan makhluk hidup? Mana ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup? Tetapi dalam Quran, Isa menciptakan makhluk hidup, menciptakan burung, walaupun atas izin Allah. Artinya, bisa saya simpulkan, saya asumsikan bahwa Allah menciptakan melalui Isa. Andai kata begini, Allah, Zat, dan Isa adalah dafarnya. Nah, lewat Isa ini, maka terciptalah segala sesuatu. Artinya, Isa ini bagian daripada Elohim itu, atau Allah itu. Oh, iya, daripada Allah itu sendiri gitu loh. Nah, disinilah errornya ajaran pagan. Kamu katakan dafar itu adalah Elohim. Dan Yesus itu adalah dafar yang menjadi manusia. Berarti Elohim menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Kalau bukan dari konsep politeisme, Anda dapatkan dari mana konsep itu? Ayo. Anda membuat sebuah konsep dengan mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu bukan dafar, bukan kalam. Nah, di sini kesesatannya. Anda menilai kitabnya Bani Ismail, Islam, itu dengan pemahaman politeisme. Ya, Anda menertawakan Al-Quran sebagai kalam, sebagai dafar. Tapi Anda lupa, di dalam diri Yesus itu ada kotoran, ada kencing, ada ada upil, dan seterusnya. Dan itu Anda katakan itu adalah Eloh yang menjelma menjadi manusia. Otak itu harus dipakai. Ya. Otak itu kudu wajib dipasang di kepala supaya bisa dipakai untuk berpikir. Al-Quran itu sebagai dafar, sebagai kalam. Maksudnya adalah apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan terhadap manusia agar berlaku, itulah kalamullah. Kamu harus paham di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ketika dia datang, ya Bapa yang ada di surga katanya. Artinya Yesus itu adalah manusia yang berdoa. Dia bukan dafar. Kalau dafar dia tidak mungkin berdoa. Kamu
mungkin berdoa. Allah tidak mungkin berdoa kepada dirinya. Nggak mungkin. Apatah lagi Yesus itu adalah manusia 100%. Yang membuktikan dan mempraktekkan dan mencontohkan sekaligus kepada Bani Israel. Bagaimana kemudian dia menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Bahkan dia menerima dafar dari Allah. Segala dafar yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sebagai dafar, bagaimana mungkin kemudian kalam Allah tidak bisa berkalam? Coba, bagaimana mungkin Allah, bagaimana mungkin pencipta alam semesta tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kalau Anda mengatakan, itu kan pada saat dia menjadi manusia. Nah, Anda telah menjawabnya. Kalau Yesus itu bukan dafar, dia itu adalah amar. Bentuk ya, yang kemudian menjadi makhluk akibat daripada adanya amar yang berasal dari damar. Begitu cara pahamnya. Allah memiliki kemampuan. Kemampuan Allah disebut sifat. Di antara sifat Allah adalah kemampuan memberikan instruksi. Kemampuan memberikan instruksi inilah yang berasal dari dafarnya Allah. Maria hamil. Apakah kemudian yang dihamilkan itu adalah Allah? Tidak. Ya, tidak. Sama ketika saya mengatakan, jadilah nasi. Maka nasi itu menjadi nasi. Apakah kemudian saya ini adalah nasi? Tidak. Wahai istriku, masaklah nasi, aku ingin makan. Nasi sudah jadi. Berasal dari perintahku. Apakah kemudian aku ini adalah nasi? Sama ketika kamu mengatakan, wahai monyet. Nah, kemudian menjadi monyet. Apakah kamu adalah monyet? Tidak. Dari itu aja kamu harusnya paham. Tapi sayangnya, memang konsepnya jelas. Berdialog dengan orang-orang yang seperti Anda, itu harus mematikan akal dan logika. Menjatuhkan harkat dan martabat manusia menjadi selevel dengan hewan. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Itulah risikonya berdebat dengan Anda. Ya. Risiko berdebat dengan orang yang menganut ajaran politeisme ya gini. Saya harus menghilangkan akal juga supaya saya bisa ikuti irama Anda. Tetapi biar bagaimanapun sebagai saudara, saya harus menyadarkan saudara. Yesus itu bukan dafar. Yesus itu makhluk. Dia manusia. Itu pengakuan Yesus. Makanya saya bertanya kepada Anda. Yesus yang adalah manusia ini kembali menjadi dafar. Kembali menjadi Allah. Itu kayak mana caranya? Sedangkan berbicara saja Yesus tidak mampu dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kemudian dia memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi sang firman, menjadi sang kalam, menjadi sang Allah, sang Tuhan. Pakai akal. Ya, gunakan itu batok kepala yang diberikan oleh Allah. Yang harus menggunakan akal sehat itu siapa? Kebalik. Anda yang harus menggunakan akal sehat. Ketika Anda membahas kedua agama dan Anda mencocoki iman Anda dengan iman orang lain, itu nggak nyambung. Makanya saya bilang, saya ketawa ketika Anda menjelaskan tentang dafar. Bahkan Anda katakan bahwa kitab suci itu dafar. Pengertian dafar seperti apa yang Anda pahami, yang Anda pakai? Kalau dalam Islam, kalam Allah bisa menjadi kitab suci. Loh, itu pemahaman agama Anda. Ketika Anda menggunakan pemahaman agama Anda dan mencocok logika dengan iman orang lain, ini nggak nyambung. Makanya saya ketawa argumenmu. Dafar dan amar aja Anda nggak ngerti. Sejak kapan para nabi menuliskan dafar Tuhan? Gitu loh. Segala firman yang telah aku sampaikan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kata dafar dan amar aja Anda nggak tahu itu apa. Jadi pernyataan Anda ini ya mencerminkan bahwa Anda ini nggak ngerti apa-apa. Amar itu adalah kata perintah, tetapi yang melaksanakannya adalah dafar. Dafar yang menjadikan segala sesuatu. Misalkan saya kasih contoh begini. Oleh saya maka terciptalah bangku, meja, dan benda-benda yang lain. Apakah saya itu meja? Apakah saya itu bangku? Apakah saya itu adalah benda yang saya buat? Tidak, gitu loh. Tetapi karena saya, maka benda itu jadi. Karena saya, maka kursi, bangku, dan sebagainya itu jadi, gitu loh. Nah, pemahaman yang Anda pakai ini adalah pemahaman dari Quran Anda.
Seakan-akan ketika sang pencipta menciptakan, maka ciptaannya itu adalah sang pencipta itu sendiri gitu loh. Jadi Anda memaksa orang lain untuk menggunakan akal, sedangkan Anda sendiri nggak punya akal gitu loh. Yesus ya adalah sang Dafar yang menjadi manusia. Dafar itu bukan ciptaan tetapi pencipta. Walaupun Anda berasumsi panjang lebar, tetapi asumsi Anda itu nggak nyambung dengan iman saya gitu loh. Kenapa? Karena kamu mencocoki imanmu dengan iman saya. Kalau kamu mau mengimani Yesus sebagai ciptaan, wah, no problem gitu loh. Silakan aja. Wong di dalam kitabmu menjelaskan seperti itu kok, menarasikan seperti itu kok. Tapi ketika Anda mencocoki misalkan tentang kata tadi, Vayomer, artinya kata Vayomer itu menciptakan. Aduh ngawur. Padahal kata Vayomer ini adalah kata perintah, larangan. Tuhan berfirman, Musa, jangan ke sini. Musa, bilang sama bangsa Israel jangan makan babi. Musa, bilang sama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa, perintahkanlah bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Sejak kapan apa yang Tuhan ucapkan itu Dafar? Kalau lu baca di dalam Torah, itu Vayomer Musa, Vayomer Abraham, Vayomer Ishak Yakub. Bukan Vadafar Abraham, bukan Vadafar Musa. Nah, pahami konteksnya. Ngapain saya jelaskan ulang-ulang loh? Saya ini udah capek gitu loh. Jelasin. Tapi kan Anda masih saja berasumsi, masih aja ngeles. Walaupun udah kelihatan salah. Mengatakan Dafar itu menjadi kitab suci. Astaga. Ngawur sekali loh. Sangat ngawur. Nah, ketika kita membahas tentang Yesus, ya, Yesus itu turun dengan dua natur. Ketika firman itu datang untuk menyelamatkan manusia, karena memang tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa-dosa, sehingga dikatakan hanya Tuhan yang menjadi juru selamat bagi manusia, yang menjadi penebus bagi manusia. Itulah kenapa ada konsep Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Konsep Tuhan datang menjelma dengan Dafarnya untuk bertemu dengan para nabi, berkomunikasi dengan para nabi. Ini bukan konsep yang baru di dalam perjanjian baru gitu loh, yang kita kenal sebagai PB. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Nah, oleh karena manusia sudah berdosa, maka manusia tidak dapat melihat ruang Elohim lagi. Hubungan manusia dengan Allah itu sudah terpisah. Ketika manusia melihat ruang Elohim, maka manusia itu akan mati. Tetapi Dafar, anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan tentang segala sesuatu, tentang Elohim itu, tentang ruang Elohim ini. Nah, Dafarnya yang bagian daripada Elohim ini, yang menjadi malaikat, yang menjadi tiang awan dan tiang api, yang menjadi api bertemu dengan Musa. Gitu loh, yang menjadi manusia di dalam perjanjian baru. Nah, itu yang dijelaskan di dalam perjanjian lama. Tuhan datang bertemu dengan Abraham, Kejadian 18. Abraham melihat ada 3 orang dari sana, salah satunya adalah Tuhan. Vayomer, Tuhan berfirman kepada Abraham. Kata Vayomer di situ, ketika Abraham mempersiapkan makanan untuk mereka, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa istrimu akan mengandung. Sedangkan istri Abraham, si Sarah, dia ketawa. Saya nggak mungkin bisa hamil karena saya udah tua, gitu kan? Tetapi Tuhan berfirman kepada dia, engkau akan mengandung. Nah, jadi konsep tentang Tuhan datang menjelma bertemu dengan manusia untuk berfirman, untuk menyelamatkan manusia, ini sudah ada sebelum adanya perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu menjelaskan tentang Dafar yang datang mengambil 2 natur, yaitu manusia dan keilahian. Nah, natur manusianya ini yang dimana Kipli memanipulasinya dan menjadikannya sebagai bukan Tuhan. Sedangkan Kipli membuang sisi Dafarnya, keilahiannya. Ketika dia berkomunikasi sudah berasumsi dia bukan Tuhan. Ketika dia utusan sudah berasumsi dia bukan Tuhan. Ketika dia melakukan hal-hal layaknya sebagai manusia, sebagai firman yang mengambil 2 natur, maka Kipli udah berasumsi bahwa dia bukan Tuhan. Nah, jadi pembahasan ini udah basi. Saatnya waktu untuk kalian untuk bertobat. Konsep yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu konsep yang ngawur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Quran merubah segala sesuatu. Mulai dari penciptaan, kisah-kisah para nabi, historinya itu diubah. Fakta kok diubah. Ya. Kenapa jadi nangis? Kenapa larinya bahas Mesias? Halo?
Kita sedang membahas ciptaan Allah bernama Yesus yang kamu asumsikan sebagai dafar. Jangan nangis dong, jawab dulu dong. Yesus kamu imani sebagai inkarnasi daripada Allah. Nah, Allah pencipta langit dan bumi, menurut imanmu berinkarnasi menjadi ciptaan berupa Yesus yang adalah dafar katanya. Politeisme kan ajarannya. Nah sekarang saya tanya samamu, bagaimana seorang Yesus yang adalah manusia, yang kamu katakan dafar tadi menjadi manusia, bagaimana Yesus itu kemudian menjadikan dirinya menjadi pencipta? Dia kan sudah menjadi manusia. Nah sekarang bagaimana manusia ini bisa menjadikan dirinya kembali menjadi pencipta? Jawab.